wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya anak-anak masih semangat untuk belajar di rumah. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hukum bacaan mim mati. Namun sebelum kita masuk ke materinya, mari kita sama-sama untuk membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Mari sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah. Baik anak-anak, sebelum ibu menjelaskan lebih jelas lagi mengenai hukum bacaan mim mati, ibu akan menyebutkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu anak-anak semuanya dapat mengetahui penjelasan mengenai hukum bacaan mim mati. Lalu tujuan yang kedua adalah anak-anak mampu mengetahui contoh hukum bacaan mim mati. Tahukah anak-anak semuanya apa itu hukum bacaan mim mati dan apa saja yang termasuk ke dalam hukum bacaan mim mati? Kita kenali dulu ya, apa itu hukum bacaan mim mati. Kalau kita lihat dari segi makhorijul huruf, huruf mim itu termasuk ke dalam makhorijul huruf asy-syafatain yang keluar di antara dua bibir, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Hukum bacaan mim mati adalah salah satu hukum tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran, di mana hukum bacaan mim mati ini terjadi apabila ada huruf mim mati ataupun mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, sudah tahu kan apa itu hukum bacaan mim mati? Nah, adapun hukum bacaan mim mati ini terbagi ke dalam 3 bagian. Apa saja itu? Ya, kita lihat ya, perhatikan. Yang pertama ada idhar syafawi, yang kedua ada ikhfa syafawi, dan yang ketiga ada idgham mimi ataupun idgham mutamatsilain. Baik anak-anak, kita akan membahas satu persatu. Kita fokus dulu ya. Nah, pembahasan yang pertama yaitu idhar syafawi. Ya. Idhar itu artinya jelas, sedangkan syafawi itu artinya dua bibir. Jadi, hukum bacaan disebut idhar syafawi terjadi apabila ada huruf mim sukun ataupun mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Ya, tentunya huruf-huruf hijaiyah di sini yaitu berharokat, baik itu berharokat fathah, berharokat kasroh ataupun berharokat dhamma. Lalu cara membacanya seperti apa, Bu? Nah, cara membacanya itu terang dan jelas, dibaca pendek. Seperti apa ya? Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Ya, baik anak-anak, kita akan membaca contoh yang pertama. Ya, anak-anak juga di rumah bisa mengikuti contohnya. La'allakum tattaquna. Nah, di sini kita menemukan ada huruf mim mati bertemu dengan ta. Ya, jadi dibacanya harus jelas dan dibaca pendek. Lalu contoh yang kedua,
summa yumitukum summa. Nah, di sini ada huruf mim sukun bertemu dengan sa. Lalu contoh yang ketiga, anna lahum jannatin. Nah, di sini ada huruf mim sukun bertemu dengan jim. Lanjut kita ke pembahasan kedua, yaitu tentang ikhfa syafawi. Ikhfa itu artinya samar dan syafawi artinya dua bibir. Jadi hukum bacaan disebut dengan ikhfa syafawi terjadi apabila ada huruf mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ba yang berharokat, ya, harokat fathah, kasroh ataupun dhamma. Lalu membacanya seperti apa? Cara membacanya itu dengan samar dan didengungkan. Apanya yang disamarkan? Apanya yang didengungkan? Tentunya huruf mimnya, ya. Panjangnya 2 atau 3 harokat. Kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, sabaqakum biha. Nah, di sini ada huruf mim sukun bertemu dengan ba, jadi disamarkan dan didengungkan. Lalu contoh yang kedua, walanabluwannakum bisyai'in. Nah, di sini ada huruf mim sama bertemu dengan ba yang berharokat. Lalu contoh yang terakhir, walayatiyannahum baghtatan. Nah, seperti itu ya cara membacanya. Baik, kita akan melanjutkan ke pembahasan yang ketiga, yaitu di sini ada idgham mimi atau yang sering kita sebut dengan idgham mutamasilain. Idgham artinya memasukkan, ya, dan mimi artinya dua mim. Hukum bacaan disebut idgham mimi ataupun idgham mutamasilain itu terjadi apabila huruf mim bersukun atau huruf mim mati bertemu dengan mim yang berharokat. Lalu bagaimana cara membacanya, Bu? Nah, cara membacanya ini adalah dengan memasukkan mim mati ke dalam mim yang di depannya, yaitu yang ditasydidkan. Panjangnya berapa? Panjangnya 2 atau 3 harokat. Supaya lebih jelasnya lagi, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Jangan lupa anak-anak juga mengikuti ya pembacaannya. Ya, baik, untuk contoh yang pertama, faizahum muzlimuna. Ya, di sini ada mim mati bertemu dengan mim yang bertasydid, ya. Jadi tadi cara membacanya itu adalah dengan ditasydidkan, ya. Lalu yang contoh kedua, in kuntum mu'minina. Lalu yang selanjutnya, wa antum muslimuna. Lalu contoh yang keempat, wa hum muhtaduna. Dan contoh yang kelima, lahum masyaw fihi. Nah, itu ya anak-anak. Bagaimana sekarang sudah tahu dari mulai hukum bacaan mim mati lalu pembagiannya. Nah, supaya lebih jelasnya lagi, kita ulangi lagi ya satu kali lagi. Nah, hukum bacaan mim mati itu terbagi ke dalam 3 bagian, ya. Yang pertama ada idhar syafawi, dan kedua ada ikhfa syafawi, dan yang ketiga ada idgham mimi ataupun idgham mutamasilain. Idhar syafawi terjadi apabila ada huruf mim mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain mim dan ba. Dibacanya jelas dan dibaca pendek. Ikhfa syafawi terjadi apabila ada huruf mim mati ataupun sukun bertemu dengan huruf ba yang berharokat. Cara membacanya yaitu dengan disamarkan dan didengungkan. Panjangnya 2 atau 3 harokat. Lalu yang terakhir ada idgham mimi ataupun
idgham mutamasilain. Terjadi apabila ada huruf mim mati atau sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Ya, cara membacanya dengan ditasydidkan ya. Panjangnya berapa? Panjangnya 2 atau 3 harokat. Alhamdulillah, tadi kita sudah selesai membahas tentang hukum bacaan mim mati. Selanjutnya, anak-anak silahkan mengerjakan soal-soal yang sudah Ibu sediakan. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini, mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa memahami hukum bacaan mim mati serta bisa mempraktikannya secara langsung ketika anak-anak membaca Al-Quran. Nah, baik, sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih anak-anak sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Selalu ingat 3M: mencuci tangan memakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, alhamdulillah, kita akhiri saja pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.